Bethlehem, 3 menit merenungkan hal-hal sederhana untuk menjadi berkat. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam perenungan kita saat ini yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat 30. Mari kita baca bersama. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang pada saat itu begitu populer di kalangan umat Israel. Dan di sini kalau kita bisa mempelajari ayat ini begitu pendek, namun sebenarnya memberi makna yang sangat besar bagi kita. Dan saat ini saya mencoba memberi judul perenungan ini, Harga Mati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita menjadi orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan menjadi orang yang selamat. Perjalanan iman kita, sejak kita percaya kepada Yesus Kristus dan mengambil Dia sebagai Juru Selamat kita, tentu kehidupan kita juga harus diisi oleh hal-hal yang rohani. Yang pertama, kalau kita mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Dia adalah Juru Selamat kita, maka dari itu kita juga mau belajar hidup di dalam kekudusan. Tuhan berkata bahwa tanpa kekudusan seseorang tidak mungkin bertemu dengan Tuhan. Namun kita mau belajar hidup dibaharui dari hari ke hari. Mari kita buka di dalam Ibrani 12 ayat yang keempat. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Puji Tuhan bahwa sebuah kekudusan itu menjadi kewajiban bagi kita untuk kita hidupi. Kadang-kadang kita mau ada di dalam Kristus, tetapi kita tidak mau hidup di dalam kekudusan. Itu suatu keniscayaan untuk kita bisa ada di dalam kemuliaannya Tuhan. Kuasa kebangkitannya begitu berarti bagi kita. Sebab apa? Kuasa kebangkitannya memampukan daging kita yang fana ini, yang tidak berdaya atas kuasa dosa, mampu untuk melakukan kebenaran. Untuk belajar suatu kekudusan, mungkin hari ini kita gagal. Tetapi kalau kita punya tekad yang sangat kuat, Tuhan pasti menolong kita. Kalau kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan sangat tahu keterbatasan kita. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu sisi-sisi mana yang membuat kita jatuh di dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita, seperti Yesus menyerahkan segalanya bagi kehendak Tuhan, demikian juga kita pasti mampu keluar dari segala kekotoran kita, dari segala kenajisan kita, dari segala dosa-dosa kita, karena Yesus kuasa kebangkitannya yang mengerjakannya bagi kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang dibaharui di dalam karakter kita, menjadi pribadi yang mempermuliakan Tuhan lewat daging kita. Yang kedua, Ia semakin besar dalam arti kita mau menjadi ciptaan yang baru. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berapa banyak orang mengakui bahwa dia ada di dalam Yesus Kristus. Berapa banyak orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi berapa banyak yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Banyak kali kita sementara berkata, saya percaya Yesus, saya beriman bahwa Yesus adalah Juru Selamat saya. Tetapi kita tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Kita tidak mau masuk di dalam proses dan rencana Tuhan. Ciptaan baru adalah karakter yang dibaharui. Ciptaan baru adalah suatu pribadi yang dimerdekakan oleh Tuhan. Mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudah berapa lama kita mengenal Tuhan dan kebenarannya? Dosa adalah dosa, kebenaran adalah kebenaran. Keduanya tidak dapat disatukan. Mari kita memilih kehidupan yang mau dibaharui, kehidupan yang mau diciptakan menjadi pribadi yang baru. Mungkin usia kita tidak akan bertambah muda, kekuatan kita juga tidak bertambah kuat karena seiring dengan waktu. Tetapi hendaknya kita semakin menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, menyerahkan kehendak kita, pikiran, perasaan kita kepada Tuhan, untuk dibaharui dari hari ke hari, sampai kepada Tuhan mendapati kita menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang mempermuliakan Tuhan, ciptaan yang membawa kemanisan bagi banyak orang, ciptaan yang membawa kedamaian, ketentraman bagi banyak orang. Sehingga nats ini berlaku bagi kita, bahwa Ia, yaitu Yesus Kristus, semakin besar dalam hidup kita, semakin merajai kita, semakin mempengaruhi kita, sehingga Tuhan semakin besar dalam hidup kita, dan kedagingan kita semakin kecil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di
lewat kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan menolong kita menghidupi kebenaran ini. Haleluya. Amin.